Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya semua, nak? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu absen ya, Ibu minta kita bersama-sama dulu untuk memulai kegiatan layanan kita ini. Kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita. Doa dipimpin oleh Nak Amir, silahkan. Pimpin doanya, Nak. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa menurut keyakinan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Oke, sekarang Ibu absen ya. Amir. Hadir Bu. Surya. Hadir Ibu. Ayu. Hadir, Bu. Asisa. Hadir, Bu. Ibu rasa semuanya hadir ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Hadir semua Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan layanan atau melaksanakan layanan klasikal hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan klasikal yang Ibu akan sampaikan berupa informasi pengendalian emosi. Jadi sebentar kita akan sama-sama berdiskusi mengenai tentang tips bagaimana cara mengendalikan emosi dan kita juga akan mengenal bentuk-bentuk dari emosi itu. Oke, semuanya paham? Paham, Bu. Saya rasa paham ya. Dalam kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang yang sebentar nanti akan membahas topik yang kita akan bahas hari ini bersama. Jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, Ibu akan memberikan ice breaking dulu nih, supaya kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Jadi, Ibu akan memberikan ice breaking dalam bentuk pertanyaan. Jadi sebentar, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa spion ada 2? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa spion ada 2? Rina bisa? Saya, Bu. Kenapa spion bisa 2, Bu? Karena kalau satu, Bu, satu arah aja bisa dilihat, Bu. Oke, jawaban yang baik. Tapi kenapa spion ada 2? Karena kalau satu kesepian dong. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang ke depannya kita akan bersama-sama melaksanakan layanan klasikal ini selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan seluruh anak-anakku bisa memperhatikan dengan baik apa yang Ibu bisa sampaikan dan kita bisa sharing bersama mengenai informasi yang Ibu akan sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Ya, Bu. Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Ibu berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik karena dalam PowerPoint ini ada kaitan dari diskusi yang akan kita lakukan sebentar. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini proses layanan klasikal, Ibu akan memberikan informasi yang berhubungan dengan pengendalian emosi. Kenapa nak? Tampilannya sudah tampil ya? Tampil, Bu. Sudah, Bu. Artinya anak-anakku semua sudah memperhatikan ya, sudah lihat ada gambar yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu
ada gambar, Ibu minta 1-2 orang di antara kalian yang bisa menguraikan ekspresi apa yang tampil pada PowerPoint Ibu. Ayo, siapa? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Yang saya lihat itu, Bu, ada ekspresi takut, gambar orang menangis, orang sedih, gambar orang marah, dan bahagia. Oke, jawaban yang baik. Jadi, gambar ini mengekspresikan seseorang yang sedang dalam ketakutan, ada yang sedang dalam marah, bahagia, dan sedih. Betul. Jadi pada umumnya anak-anakku semua sudah paham ya bentuk-bentuk dari emosi manusia. Kita lanjut ya. Jadi emosi manusia itu, Nak, bukan hanya dikatakan dia emosi pada saat dia marah, tetapi emosi itu ada yang dikatakan marah, sedih, ketawa, senyum, malu, dan menangis. Sampai di sini anak-anakku semua paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kalau begitu selanjutnya kita lanjut ya. Di sini Ibu akan menyampaikan cara mengendalikan emosi. Jadi, cara mengendalikan emosi itu adalah setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Siapa yang bisa uraikan, jelaskan apa maksud dari setiap tindakan itu harus didasarkan pada akal sehat. Ayo, siapa? Saya, Bu. Silahkan. Silahkan, Bu Asisa. Karena kalau tidak didasarkan oleh akal sehat, Bu, apa yang kita perbuat dapat menyebabkan masalah dan merugikan orang lain, Bu. Oke, jawaban yang baik. Makasih, Nak. Kita lanjut di poin kedua ya. Berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan atau menguraikan apa maksud dari poin ini? Amir ya, silahkan Amir. Ya, jadi kita berpikir dulu, Bu, sebelum melakukan tindakan, baik positif maupun negatif, sehingga nanti tidak menyesal, Bu, setelah bertindak. Itu, Bu, Guru, jawaban saya. Jawaban yang baik. Makasih, Nak. Selanjutnya kita lanjut di poin yang ketiga ya. Berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang saya minta Ilham deh yang menjelaskan apa maksud dari itu. Iya, Bu. Artinya kita ada berbuat salah pada kita itu jangan dipendam, yang akhirnya kita berusaha memaafkan kesalahan orang sengaja, begitu, Bu. Oh iya, oke. Makasih ya, Nak. Selanjutnya di sini di slide kelima, bagaimana saya dapat mengendalikan luapan emosi. Jadi kita bisa mengendalikan luapan emosi itu dengan cara tarik napas, tenangkan hati kita, bersikap yang normal, terus bernapas yang teratur. Ada yang bisa memperagakan hal ini? Ayo, atau ada yang pernah mengalami hal-hal seperti ini? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Saya, Bu. Jadi saya biasanya itu, Bu, pengalaman kalau lagi emosi, Bu, saya pergi ambil air wudhu. Ya, jadi perasaan saya tenang kalau sudah ambil air wudhu, Bu. Itu biasa pengalaman saya, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Wah, jawaban yang luar biasa ini dari Amir. Makasih, Nak. Jadi salah satu alternatif yang disampaikan oleh teman kita bahwa kalau kita lagi dalam keadaan emosi, alangkah baiknya kalau kita pergi berwudu. Oke. Bu lanjut ya. Bagaimana saya dapat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Ayo, siapa yang pernah nih yang mengalami hal seperti ini? Kalau tidak ada, oke, Ibu lanjut ya. Saya mudah sekali marah jika orang lain menjengkelkan saya. Kalau ada orang yang menjengkelkan, bagaimana nih? Apa nih langkah-langkah yang harus kita lakukan?
Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Ya, kalau misalnya saya lagi marah sama orang, maka saya akan menarik diri dulu ya, supaya bisa tenang. Kemudian kalau sudah tenang kembali, baru bicara lagi sama orang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Begitu, Bu. Oh iya, makasih Nak. Nah, jawaban yang bagus. Nah, selanjutnya, Ibu akan menyampaikan jenis-jenis emosi. Jadi, jenis-jenis emosi itu ada yang berkaitan dengan perasaan. Yang berkaitan dengan perasaan ini sendiri adalah yang kita rasakan, yang seperti dingin, panas, hangat, sejuk, yang seperti itu. Jadi, yang berhubungan dengan saraf-saraf jasmania. Jadi kalau emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis itu yang berhubungan dengan faktor kesehatan. Nah, terus kalau emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, ini pada umumnya kayaknya semua merasakan ya, apalagi anak-anakku ini sudah SMA ya. Pasti sudah ada yang jatuh cinta, yang rindu, yang sayang-sayangnya, benci-bencinya. Apalagi pasti sudah mengalami hal-hal itu. Nah, siapa yang pernah mengalami nih rasa rindu? Saya, Bu, lagi sayang-sayangnya ditinggalkan. Deh, Pak. Oh, begitu ya, Nak. Nah, tapi tetap semangat Iya, ya. Bu. Tapi kita harus Iya, tetap Bu. semangat. Ghosting, Bu. Tapi kalau hal itu terjadi pada diri kita harus tetap semangat ya, Nak. Karena segala sesuatunya itu adalah harus dikembalikan apa yang lagi. harus saya lakukan, Bu? Tips apa yang harus saya lakukan, Bu, kalau lagi sayang-sayang ditinggal? Oh, kalau biasanya yang Ibu lakukan itu kita mencari aktivitas yang bisa membuat kita merasa terhibur. Nah, itu salah satu contohnya ya. Oke, sekarang Bu, terima kasih. Ibu telah menyampaikan, memberikan layanan informasi yang berhubungan dengan pengendalian emosi. Ibu minta salah satu di antara kalian bisa menyampaikan apa yang kita dapatkan setelah melihat hasil dari interaksi yang kita lakukan hari ini. Sebelum kita lanjut ke tahap pembagian kelompoknya. Ayo, siapa? Rina mungkin bisa? Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Soalnya lagi hujan, Bu. Oh, begitu ya, Nak. Ibu minta coba uraikan kembali hasil diskusi yang kita lakukan tadi bersama dengan teman-teman. Oh, tadi Bu yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ibu itu kita bisa mengenal macam-macam emosi. Bagaimana bentuk-bentuk ekspresi, orang lagi senang, sedih, kecewa, marah, kemudian cara-cara pengendalian emosi, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, makasih, Nak. Aplaus dulu untuk Rina. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Dalam kelompok ini kita akan berdiskusi. Kalian semua akan mendiskusikan pengalaman-pengalaman kalian, uraikan perasaan-perasaan yang kalian hadapi hari ini dalam bentuk-bentuk emosi. Terus diskusikan bersama teman kalian tips apa, giat-giat apa yang bisa kalian lakukan, simpulkan bersama dengan teman-teman kalian. Oke, jadi sebentar Ibu minta kelompok 1 dari Harsceman ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sampai di sini dipahami, Nak? Iya, Bu. Harsceman sudah bisa ya menyampaikan hasil diskusi bersama dengan temannya? Iya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Hasil diskusi kami ternyata bahwa macam-macam ternyata emosi yang selama ini yang menjadi definisi buat saya dan teman saya itu ternyata berbeda, bukan hanya sekedar marah saja, Bu. Namun
namun ternyata emosi itu ada ekspresi senang, sedih, malu, mungkin lebih kepada beragam emosi. Kemudian juga Bu, ternyata ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk diskusi kalau kita sedang marah misalnya, ada hal-hal yang harus kita kontrol untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kira itu Bu. Terima kasih. Iya. Makasih Nak. Nah, ada yang bisa menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman kita Harseman? Rina mungkin bisa? Saya Bu. Ya, silahkan. Iya, kalau misalnya kita emosi kepada teman kita harus bisa mengendalikan perasaan tersebut supaya tidak berlarut-larut dan menjadi dendam. Terima kasih Bu. Jawaban yang benar. Jadi karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan menyimpulkan dari rangkaian kita hari ini. Jadi bentuk emosi itu bukan hanya bahwa kita marah itu kita emosi, tidak. Emosi senyum juga itu bagian dari emosi, bahagia itu bagian juga dari emosi. Sisa tinggal bagaimana kita menciptakan perilaku yang baik atas stimulus yang kita dapatkan dari luar, seperti itu. Jadi Ibu berharap dengan stimulus-stimulus yang kalian dapatkan, respon-respon yang kalian dapatkan dari eksternal maupun eksternal dan internal dari luar, kalian bisa mengelola emosi kalian itu menjadi emosi yang lebih baik, yang tidak merugikan orang lain dan tentunya tidak merugikan juga dengan diri kita sendiri. Sampai di sini paham ya, Nak? Paham Bu. Paham Bu. Karena kegiatan kita hari ini sudah hampir selesai, Ibu ingin menanyakan nih pada anak-anakku semua, bagaimana kesannya setelah mengikuti kegiatan layanan klasikal hari ini? Apakah anak-anakku semua bagaimana dengan materinya? Bagus Bu. Alhamdulillah materinya sangat bagus Bu. Ya, makasih. Oke, jadi Ibu berharap ke depannya dengan berakhirnya layanan klasikal ini, anak-anakku semuanya bisa menerapkan ya. Jadi ketika emosi, ketika disenggol dengan temannya, jangan langsung marah. Berpikir dulu, kenapa teman aku bersikap seperti itu. Oke, jadi Ibu tutup ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Kalau begitu, semoga hari-hari kita semua menyenangkan dan selalu bahagia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak jomblo seperti spionnya ya Bu. Iya, makasih.